है दस्त क़िबला नुमा ला इलाहा इल्ला Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat, segenap anggota Jemaat Kebayoran yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Daras Subuh Online. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran masih dalam surah Al-Baqarah. Oleh karena itu kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan Al-Qurannya masing-masing atau mengikuti melalui layar di depan kita. Baik, kita akan segera mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Baik, alhamdulillah kita telah membacanya bersama-sama. Mari kita perhatikan terjemahannya. Syahru Ramadhan artinya bulan Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana telah diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wabayyinatin minal huda wal furqan, dan keterangan-keterangan yang jelas mengenai petunjuk dan Al-Furqan. Al-Furqan adalah pembeda antara kebaikan dan keburukan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menjumpai di antara kamu bulan tersebut, maka berpuasalah. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia menggantinya di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, dan Allah menghendaki bagi kamu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra,
dan Allah tidak menghendaki bagi kamu kesulitan. Walitukmilul iddata, dan genapilah hitungannya. Walitukabbirullah ala ma hadakum, dan agungkanlah nama Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu. Wala'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Maaf. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan jika hambaku bertanya mengenai diriku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab seruan ketika sang hamba tersebut menyeru. Falyastajibuli, maka penuhilah panggilanku. Wal yu'minubi, dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Hadirin, di dalam ayat-ayat yang telah kita baca barusan, dijelaskan mengenai kemuliaan bulan suci Ramadan. Kita memang masih membahas ini dalam rangka mempersiapkan diri kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat tadi mengingatkan kita bahwa ada kaitan yang kuat antara bulan suci Ramadan dengan Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala pada bulan suci Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan tentang keutamaan Al-Quran. Ada 3 di dalam ayat tadi yang Allah Ta'ala firmankan. Pertama, Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda, dan mengandung keterangan-keterangan yang jelas mengenai petunjuk. Wal furqan, dan menjadi pembeda antara kebaikan dan keburukan. Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda dalam buku beliau Casya Ma'rifat. Beliau sampaikan bahwa suatu kitab samawi, sebuah kitab suci yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memiliki 3 tuntutan. Yang pertama, kitab samawi tersebut harus bisa mengeluarkan penganut atau yang mengimaninya dari kehidupan penuh dosa. Yang kedua, bahwa kitab samawi tersebut mengandung jalan-jalan kesucian, sehingga bisa mensucikan orang-orang yang mengimaninya. Dan yang ketiga, bahwasanya kitab samawi tersebut mampu mengantarkan kepada Sang Maha Pencipta, bahkan lebih daripada itu, bukan hanya mengantarkan, namun menjadikan seseorang menjadi hamba Allah, pecinta Allah, dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal ini adalah poin dasar yang Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam sampaikan untuk menguji sebuah kitab samawi. Dan Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang betul-betul memenuhi semua unsur tersebut. Dapat mengeluarkan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dari kehidupan yang penuh dengan dosa. Dapat memberikan jalan-jalan kehidupan yang suci dan mensucikan. Dan yang ketiga, dapat mengantarkan seseorang mengenal Allah, menjadi hamba Allah, menjadi pencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mengkhidmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran betul-betul dapat memenuhi semua unsur tersebut. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, beliau mengingatkan bahwa sebuah kitab samawi
akan dapat dikatakan sempurna jika sesuai dengan tujuan diciptakannya. Layaknya Huzur sampaikan bahwa seseorang membeli sapi atau lembu dengan tujuan untuk bisa membajak sawah yang dia miliki, maka sapi tersebut atau lembu tersebut akan dikatakan bermanfaat jika dapat melakukan fungsi tersebut. Jika tidak, tentunya tidak dikatakan sebagai bermanfaat. Nah, apakah Al-Quran bermanfaat di dalam mengeluarkan manusia dari jalan dosa menuju jalan kemuliaan, kesucian? Dapat mengantarkan seseorang berjumpa dengan Allah Ta'ala seolah-olah melihatnya. Jawabannya ya, pasti. Dan begitu banyak bukti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, saya akan mencoba mengingatkan kita semua tentang fakta sejarah bagaimana Al-Quran berhasil mengeluarkan manusia dari berbagai macam dosa dan kekotoran rohani. Kita melihat bagaimana ketika Al-Quran suci diturunkan melalui yang mulia Rasulullah SAW di tanah Arab. Saat itu bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang jahiliyah, penuh dengan kebodohan. Mengapa bodoh? Karena kehidupannya penuh dengan dosa, penuh dengan nilai-nilai keburukan. Dalam banyak referensi kita baca, minum arak menjadi sebuah kebiasaan tradisi layaknya minum air putih. Kemudian wanita menjadi korban nafsu belaka. Seseorang dengan mudahnya untuk membunuh seseorang. Seseorang dapat melakukan kejahatan dalam bentuk apapun dan itu sah-sah saja. Itulah mengapa dikatakan bahwa mereka jahiliyah. Bukan berarti mereka tidak memiliki keilmuan, pasti memiliki. Namun amalannya yang kemudian menjadikan bangsa Arab di masa awal menjadi jahiliyah. Namun kita lihat bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat, dengan keimanannya kepada Rasulullah SAW, dengan keimanannya kepada Al-Quran sebagai kitab suci, sebagai kitab pedoman hidupnya, kita melihat bagaimana perubahan, transformasi yang luar biasa, bahkan revolusi yang terjadi. Dalam 23 tahun, di bawah bimbingan Rasulullah SAW, berubah menjadi sebuah bangsa yang begitu mencintai nilai-nilai kebenaran, mencintai Tuhan, mencintai sesama, menghormati wanita, menghormati kesetaraan dalam banyak hal, keadilan. Menjadi sebuah bangsa yang sangat mulia. Sungguh sebuah perubahan yang tentunya harus menjadi inspirasi bagi kita. Belum lagi jika kita menelaah kepada sejarah-sejarah personal para sahabat Rasulullah SAW di masa awal. Sebagai contoh kita mengenal Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau dikenal sebelum menjadi muslim seorang jagoan, jawara yang sudah terbiasa melukai orang, memukul orang, bahkan membunuh orang. Di mana beliau merasa tersinggung, bisa melakukan hal apapun. Namun ketika dirinya telah terwarnai oleh ajaran Al-Quran, berubah menjadi sosok yang lembut, sosok yang perasaannya sangat lembut, berubah menjadi seorang yang penyabar, siap menerima berbagai macam ujian, menjadi sosok yang sangat mencintai orang lain, sosok yang mencintai kepada orang miskin, bahkan menghargai dan menghormati wanita. Sungguh sebuah perubahan yang luar biasa. Seolah-olah jika kita baca di dalam beberapa referensi, kita menemukan sosok baru dari Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setelah menjadi pengikut agama Islam. Yang kedua, kita mengenal bagaimana
seorang sahabat Mus'ab bin Umair, Huzur Al-Khamis ayyadallahu ta'ala bin Nasril Aziz, di dalam salah satu khutbah beliau menyampaikan tentang kemuliaan beliau. Hadrat Umar ini, Mus'ab bin Umair. Beliau berasal dari salah keluarga yang sangat terpandang, kaya raya, bangsawan, terbiasa dengan kemewahan, terbiasa dengan pesta pora, kebiasaan dengan kehidupan duniawi. Namun kita baca, setelah masuk ke dalam Islam, menjadi pengikut Rasulullah SAW dan mengimani Al-Quran sebagai kitab suci, berubah menjadi sosok yang sederhana, bersahaja, mencintai sesama, menjadi hamba yang begitu mencintai ibadah, sampai-sampai Rasulullah SAW pernah menangis melihat Hadrat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Perubahan yang begitu istimewa terjadi di dalam dirinya. Yang ketiga, Hadrat Ikrimah bin Abu Jahal. Ini adalah sosok yang juga luar biasa. Kita melihat bagaimana beliau adalah salah seorang yang sebelum beriman kepada Rasulullah SAW menjadi seorang yang di garis terdepan untuk memusuhi Rasulullah SAW. Dengan berbagai macam cara berusaha dan berupaya untuk menghancurkan agama Islam. Apapun cara ditempuh. Namun senantiasa mengalami kegagalan. Hingga pada satu saat setelah Fatah Makkah, beliau menjadi seorang yang beriman kepada Rasulullah SAW dan mendapatkan karunia untuk mendalami Al-Quran. Transformasi pun terjadi dengan sangat luar biasa. Dalam sebuah riwayat, ketika terjadi perang Yarmuk, pada saat itu beliau memperlihatkan keberanian yang luar biasa menghadapi pasukan Roma yang begitu kuat, yang begitu persenjataan pun lengkap. Saking begitu beraninya menerjang ke medan pertempuran dengan gagah berani. Sebelum terjadi, sebenarnya Hadrat Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan beliau, wahai sahabatku, tenaga engkau sangat diperlukan oleh Islam. Tentunya simpanlah tenaga engkau untuk kesempatan yang lain. Namun Hazrat Ikrimah menjawab, wahai sahabatku, engkau adalah pribadi yang paling beruntung karena telah mengimani Rasulullah SAW lebih awal dariku, mendapati pelajaran-pelajaran dari Rasulullah SAW, sedangkan aku adalah orang yang terlambat. Oleh karena itu, hari ini dan detik ini merupakan kesempatan yang besar untuk menunjukkan kecintaanku kepada Rasulullah SAW dan pengkhidmatanku kepada agama Islam. Maka pada saat itu menerjanglah ke tengah medan pertempuran dengan gagah berani. Namun takdir kemudian memperlihatkan kepada kita bahwa beliau terluka dengan sangat parah, dengan kondisi luka di mana-mana, sangat kritis. Maka dibawalah beliau ke suatu tempat untuk khusus orang-orang yang mengalami kondisi kritis. Pada saat itu beliau meminta kepada seorang khadim untuk dibawakan air minum. Ketika air minum datang, dan ketika beliau akan meneguk air tersebut, tiba-tiba beliau melihat ke arah kanan beliau dan dilihat ada banyak sahabat-sahabat yang lain pun yang sedang terluka. Di antaranya adalah ada Hadrat Haris bin Hisham dan ada Hadrat Ayaz bin Rabi'ah. Jadi ketika air tersebut datang kepada beliau, lalu beliau sampaikan kepada khadim, berikanlah ini kepada sahabatku, Hadrat Haris. Dan ketika sang khadim itu memberikan bahwa ini ada air dari Hazrat Ikrimah, apa yang beliau jawab? Tolong, lebih baik engkau berikan kepada sahabatku, Hazrat Ayaz. Beliau lebih membutuhkannya. Padahal ketiga orang ini dalam kondisi terluka yang sangat parah.
namun masih sempat bersolidaritas, memikirkan kondisi orang lain. Maka ketika itu hendak disampaikan kepada Hazrat Ayas, namun rupanya beliau telah lebih dulu meninggal dunia. Dan ketika air dikembalikan kepada Hadrat Haris bin Hisham, beliau pun sudah meninggal dunia. Demikian pula ketika air itu akan dikembalikan kepada Hazrat Ikrimah bin Abu Jahal, beliau pun dalam kondisi meninggal dunia. Kita bayangkan, jika Al-Quran dapat mampu mengeluarkan manusia dari jalan dosa dan kekotoran, dan memberikan jalan kebersihan dan mensucikan, serta menyampaikan pengenalan kepada Allah Ta'ala adalah benar. Dan bukti-bukti ini menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Itulah mengapa kita sebagai orang-orang muslim di zaman akhir ini merupakan kesempatan untuk mengulangi sejarah demi sejarah ini. Perenungan terhadap kisah-kisah ini akan menguatkan kita bahwa Al-Quran, kemuliaan dan mukjizatnya tetap akan berlangsung dari zaman awal hingga zaman ini dan zaman yang akan datang. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari kemuliaan Al-Quran dan tentunya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. illallah